saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari memulai hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 14 ayat 17, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Jangan memberi batu sandungan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Jangan memberi batu sandungan, hal makanan dan minuman. Apakah kita bisa minum teh manis? Apakah kita bisa minum kopi? Ataukah hanya air putih atau air manis saja? Apakah kita bisa memakan kepiting, memakan udang, ataukah hanya bisa memakan ikan yang punya sisik? Ini terjadi juga di dalam masa-masa yang kita pernah mungkin alami. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu muncul, firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa bukanlah yang kita makan itu yang membuat kita najis, tetapi apa yang keluar dari mulut kita, dari hati kita, itulah yang menajiskan kita. Kalau keluar perbendaharaan yang tidak baik, kalau keluar perkataan-perkataan yang jahat, yang menipu, atau perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan pada waktunya setiap perkataan-perkataan kita itu akan kita pertanggungjawabkan. Masalah makanan bukanlah masalah yang berat, karena kita mengetahui bahwa ada makanan dan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan pengolahan makanan itu juga secara normatif pada umumnya kita mengetahui makanan-makanan yang harus diolah terlebih dahulu, dan ada juga makanan yang tidak perlu diolah terlebih dahulu tetapi bisa dikonsumsi. Begitu diambil dari pohonnya bisa dikonsumsi, tetapi ada makanan-makanan tertentu harus diolah terlebih dahulu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika masalah makanan dan minuman ini muncul di dalam interaksi kita dengan gereja lain atau siapapun mereka, kita sudah bisa memberikan jawaban. Kita sudah menjadi lebih berkeyakinan atau tidak menjadi bimbang lagi tentang makanan-makanan yang selama ini kita konsumsi. Apakah bisa makan ini atau tidak menurut firman Tuhan? Apakah saya berdosa jika saya memakan makanan yang begini? Kita sudah bisa memberikan jawaban kepada mereka yang mencoba menghakimi kita ataupun mencoba membebani kita dengan pertanyaan-pertanyaan untuk makanan yang bisa dikonsumsi atau minuman yang bisa diminum. Bukan soal makanan dan minuman dikatakan di sini. Konsumsilah makanan yang sehat. Konsumsilah minuman yang sehat.
Bukan berarti kita harus hanya memakan tumbuh-tumbuhan yang dikenal dengan vegetarian. Tidak ada di dalam firman Tuhan. 40 tahun umat Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka tidak vegetarian. Tetapi mereka diberikan daging untuk mereka konsumsi. Tuhan yang memberikan itu kepada mereka. Jadi kita tidak perlu membebani orang lain. Hanya persoalan apakah ini bisa dimakan atau tidak. Selagi makanan itu disebut sebagai makanan yang dapat dikonsumsi dan tidak mengganggu kesehatan manusia, kesehatan kita, itu tidak menjadi suatu persoalan iman. Apakah kita bisa memakannya atau meminumnya? Dikatakan di sini, kerajaan Allah adalah soal kebenaran. Soal kebenaran. Kebenaran bahwa kita manusia memerlukan kasih karunia Tuhan. Kita memerlukan juru selamat. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tidak ada. Bahwa setiap kita harus datang kepadanya. Bahwa setiap kita harus melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Bahwa setiap kita harus beriman kepadanya. Soal kebenaran. Soal damai sejahtera. Soal damai sejahtera. Damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Rancanganku bukanlah rancangan malapetaka, melainkan rancangan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kerajaan Allah dikatakan adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita bersukacita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita bersukacita karena Dia telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, Dia sudah menyediakan hal yang baik kepada kita. Kita tidak akan sendirian, kita tidak akan mengalami lagi hal-hal yang menangis, penderitaan, dan lain sebagainya. Sebab janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang setia sampai akhir hidupnya, kepada mereka dianugerahkan mahkota kehidupan. Bukan masalah apakah makanan ini bisa dimakan, minuman ini bisa dimakan, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Bukan oleh dunia ini, tetapi oleh Roh Kudus. Kita senantiasa di dalam sukacita, dan kita memang diperintahkan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saya bersukacita ya Tuhan, bisa di dalam masa ini untuk meneguhkan iman saya. Saya bersukacita ya Tuhan, bisa ikut di dalam penderitaan memikul salib-Mu. Meskipun saya harus mengalami semua ini, saya tidak takut, saya bersukacita di situ. Karena firman-Mu mengatakan, berbahagialah mereka yang menderita. Karena kebenaran, karena Yesus, karena imannya kepada Yesus, berbahagialah mereka. Saya bersukacita. Bukan soal makanan dan minuman yang bisa dikatakan bukan perkara yang besar. Hal-hal yang
lumrah, yang tidak menjadi batu sandungan kepada setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menebus dosa kami, membuat kami menjadi bersukacita, berbahagia, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Ada Roh Kudus yang Engkau anugerahkan kepada setiap orang yang percaya di dalam menjalani hidupnya, yang menguatkan kami untuk dapat tetap setia kepadamu. Biarlah Tuhan, kami senantiasa setia kepadamu sampai akhir hidup kami, sehingga setiap kami memperoleh anugerah, yaitu mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.